Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penghobi tanaman anggur. Di video kali ini saya akan mencoba mereview graftingan anggur ya. Yang kemarin sempat saya bikin video grafting anggur sesama anggur impor. Nah, ini untuk update-nya ya. Dimana untuk usia graftingannya ini udah kurang lebih 10 hari ya pasca kita lakukan grafting, dan sudah ada perkembangan. Beberapa entres sudah ada yang sprout ya, sudah pecah tunas. Nah, di antaranya yang di depan sana ya, ini udah mulai pecah tunas, umur kisaran 10 hari pasca kita lakukan grafting. Nah, ini untuk graftingnya posisinya di pohon anggur impor transfigurasi ya. Untuk jenisnya kemarin ada beberapa jenis, ada kurang lebih 5 jenis yang kita grafting di pohon anggur transfigurasi ini. Namun baru beberapa yang sudah sprout ya, yang udah pecah tunas. Namun yang lain masih ada yang belum juga, dan ada yang gagal ya, yang kelihatan kering. Nah, ini adapun yang sudah pecah tunas saya coba review lebih dekat ya. Ini kebetulan untuk jenisnya, kalau yang di depan sini ini akademik ya. Nah, ini tampilan untuk tunas yang pecah untuk anggurnya. Nah, ini untuk akademik. Terus yang di depan sana, nah itu untuk jenis Harol ya. Ada 2 jenis yang sudah kelihatan pecah tunas di graftingan anggur transfigurasi ini, akademik dan Harol. Namun untuk yang lainnya masih belum kelihatan ya perkembangannya. Dan adapun ini Dickson ya, Dickson ternyata kering ya, gagal ya. Memang itulah proses kita melakukan grafting ya, tidak seluruh graftingan yang kita lakukan itu akan 100% jadi ada persentasenya ya. Namun dengan persentase yang dengan kita sering melakukan, maka akan menaikkan persentase keberhasilan dalam melakukan grafting anggur. Jadi memang harus kita latih, ibaratnya skill ya, dalam melakukan grafting anggur. Mungkin akan saya review yang di cabang graftingan yang lain ya. Ini masih sama di anggur transfigurasi juga. Nah, ini salah satunya di sini ya. Untuk grafting anggurnya ada di depan sana, di atas ya. Nah, itu kalau kita lihat dari sini ada beberapa titik graftingan yang sudah sprout dan tumbuh. Ini salah satunya ini ya. Ini cukup untuk sprout pertumbuhannya cukup bagus, tunasnya untuk besar ya. Jadi memang dalam memilih entres untuk kita lakukan grafting, memang baiknya kita mencari tunas bat yang besar agar ketika dia sprout itu seperti ini ya. Ini kalau ibarat tangan saya di belakangnya ya. Nah, ini seperti ini untuk penampakan sprout dari graftingan anggur yang kita tempel di anggur transfigurasi. Untuk jenisnya ini kebetulan juga ada tandanya H ya, berarti ini Harol juga. Untuk jenisnya Harol. Kalau yang ini kita grafting dengan 1 mata bat ya, 1 mata bat, dimana sebelumnya waktu masih proses awal kita pembelajaran, kita lakukan grafting selalu menggunakan 2 mata bat. Nah, kalau untuk yang contoh 2 mata bat di depan sana ya. Nah, ini contoh untuk 2 mata bat. Ini juga udah mulai sprout juga untuk tunasnya, pecah tunas dari graftingan di anggur transfigurasi. Ini keduanya ya, pecah dari 2 mata bat yang kita tempel. Ini jenisnya sama Harol. Kemudian
ada satu lagi yang di bawah ini ya. Ini untuk jenis akademik sudah mulai seprut juga. Nah ini ya, akademik. Kita pembanding. Nah ini tangan saya supaya bisa melihat bat yang udah mulai mau seprut ya. Nah ini di sini ada dalam merawat graftingan anggur. Nah ini ketika ada kita lihat pertumbuhan tunas di cabang pokok ini, maka sebaiknya kita buang ya, supaya pertumbuhan itu fokus ke grafting yang kita tempel ya. Nah seperti ini. Ada juga yang gagal ya, yang kering. Nah ini saya akan coba shot seperti apa graftingan anggur yang gagal itu. Nah ini ya kering, dari batnya juga kering, kemudian dari entres yang kita sambung ke batang pokok juga kering. Ini menandakan bahwasanya graftingan anggur ini gagal. Nah ada juga di sini yang belum seprut ya. Nah salah satu kita melihat graftingan anggur itu masih bagus apa tidak, yaitu dengan cara melihat entres dari yang kita tempel di anggur pokoknya ya. Kalau semisal entresnya masih kelihatan segar, hijau, meskipun sudah 10 hari lewat ataupun 2 minggu lewat, dan untuk batnya juga masih segar, maka dia potensi untuk hidup masih besar ya. Namun memang berbeda-beda untuk waktu seprut atau waktu pecah tunasnya, tergantung batang pokok yang kita tempelkan di anggur tersebut ya. Jadi kalau batang pokoknya itu figur, otomatis suplai nutrisi tanaman itu juga lancar. Jadi proses pertumbuhannya akan cepat. Namun ketika kita memilih batang pokok yang kurang figur, maka pertumbuhannya pun akan lambat ya, karena kembali lagi ke suplai nutrisi di batang tersebut juga tidak sebaik batang yang figur. Nah itu sedikit review update graftingan anggur kita di sesama anggur impor. Sekian dulu videonya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like and comment, agar kita bisa terus maju dan terus berkembang dalam menyuguhkan konten-konten tentang pohon anggur. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi tanaman anggur.